kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai varises. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 terpenam atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Wirya Agraha SPBTKV. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dr. Wirya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Wirya, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik ya? Baik. Alhamdulillah, aku juga kabarnya baik. Hari ini mau bahas seputar varises ya dok ya. Varises ini sebenarnya cukup populer juga ya dok ya. Betul. Karena banyak orang juga yang sering bilang seperti ini. Kalau aku duduknya atau berdirinya terlalu lama gitu ya. Mungkin 1 jam gitu ya. Mungkin kalau lagi nggak di tengah pandemi COVID-19 banyak juga nih yang suka naik kendaraan umum, berdiri terlalu lama, pegel kakinya, nyeri-nyeri gitu ya. Atau duduk terlalu lama juga, nggak terlalu banyak gerak gitu ya dok ya. Katanya juga mengalami gejala atau resiko terjadinya varises gitu ya. Kok bisa sih? Jadi sebenarnya varises itu sendiri pengertiannya apa dulu dokter? Supaya kita satu pemahaman. Iya, saya pikir awam mulai mengenal varises, tapi mari kita coba lihat lebih dalam apa itu varises. Jadi varises ini adalah pembuluh darah vena yang menonjol. Nah, pembuluh darah vena ini bisa di mana saja. Cuman hari ini yang kita mau coba bahas yang di kaki terutama. Jadi varises itu pembuluh darah vena yang menonjol berbelok-belok sehingga kadang-kadang terlihat sama mata kita yang ada di kaki. Jadi itulah varises sebenarnya, begitu. Jadi ada pelebaran atau penonjolan tadi ya, Betul, pembuluh darah vena. betul. Yang mana sebetulnya kan lokasinya tadi bisa di mana aja ya. Kan sering dengar juga yang di area organ kemaluan kita gitu ya dok ya. Tapi yang kita bahas di sini yang mungkin paling banyak terjadi gitu ya, atau paling nampak, paling mengganggu, paling buat risih gitu ya. Kalau pada wanita biasa ini yang paling mengganggu ya, nggak enak dilihat sama mata. Walaupun memang ada varises yang di tenggorokan, kemudian ada yang di perut dan lain-lain. Tapi memang yang paling sering jadi komplain, jadi yang sering buat gejala memang yang di kaki begitu. Gejalanya memang banyak, bervariasi dari yang paling ringan sampai paling berat. Gejala paling ringan yang paling biasa terasa pada pasien-pasien atau pada teman-teman di sini adalah kakinya bengkak gitu. Tiba-tiba siang habis jalan, malam kok kaki saya bengkak ya. Terus pegel-pegel gitu, rasanya berat, kemeng gitu. Terus kemeng ya, sering dengar kemeng. Betul, terus diurut. Enak sih enak diurut, kemudian enakan, tapi tanpa sadar kadang-kadang itu memperparah kondisi varises itu sendiri. Wah, memperparah. Betul. Makanya resiko kadang-kadang pasien yang varises ternyata riwayat urutnya tuh sering. Sebulan bisa 2 kali, 3 kali, dan ternyata tanpa sadar itu memperparah kondisi si varisesnya. Jadi enaknya di sini tuh maksudnya ingin mengurangi nyerinya itu ya dok Betul, ya. Ada betul. efek rileks saat itu ya dok ya. Tapi ternyata kita nggak tahu itu ada resiko ke depannya juga, malah membuat makin parah, makin buruk begitu ya dok ya. Tapi kenapa kok bisa terjadi pelebaran pembuluh darah vena itu ya dok jadi, ya? Vena itu bukan pembuluh darah yang cukup kuat gitu. Jadi vena itu kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal. Jadi dia gampang melebar, gampang mengecil. Nah, ketika varises itu terjadi karena di vena itu ada katup. Nah, katupnya ini nggak kompeten, nggak bagus lagi. Kalau katup kan begini, ketika ada darah dia harusnya nahan. Nah, ini katupnya rusak atau melebar atau terbuka, sehingga darah itu selalu turun ke bawah kaki. Sehingga si vena yang awalnya normal ukurannya, diameternya, terus dia jadi membesar. Nah, ini yang buat dia varises. Jadi katup rusak, kemudian venanya melebar, itu yang muncul jadi varises itu sendiri. Harusnya aliran darahnya naik lagi ke... Harusnya aliran darah, vena itu tujuannya membawa darah dari kaki naik ke jantung. Oh, dioper lagi ke atas. Betul, lagi. Kan kalau arteri bawa darah dari jantung ke kaki. Nah, vena ini dari kaki ke jantung. Nah, dia ini pembuluh darahnya udah lebar, terus katupnya nggak bagus. Jadi darahnya nggak bisa naik ke jantung, kumpul terus di kaki. Jadi akhirnya bengkak,
pegal, dan urat-urat menonjol. Kadang kalau yang sudah parah sekali muncul luka. Lukanya nggak sembuh-sembuh gitu. Cukup berbeda dengan luka yang diakibatkan karena kencing manis. Kalau luka karena varises itu lebih hangat, susah sembuh, 3 bulan, 4 bulan nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi gejala paling ringannya biasa pegal, bengkak, gatal kadang-kadang, kemudian uratnya menonjol sampai terjadi luka atau pecah kadang-kadang. Oh, pecah resiko pecah. Jadi tadi yang arteri itu dari jantung ke kaki misalnya. Nah, kalau yang ini sebaliknya yang kaki ke jantung gitu ya. Tapi ini tadi katupnya ini bermasalah karena memang resiko keturunan keluarga, bakat-bakatan. Orang udah bilang bakat nih gitu ya. Tapi memang tadi faktor lifestyle-nya juga barangkali yang intinya repetitif nih. Apalagi kalau yang resiko pekerjaan tertentu atau kebiasaan tertentu atau kondisi khusus nih, biasanya apa? Perempuan kan lagi hamil juga banyak juga tuh dengar-dengar mengalami varises. Itu karena apa juga? Jadi kok banyak ya dok ya? Artinya bisa triggernya ini beda-beda begitu ya? Iya betul. Jadi kalau pada wanita resikonya biasa penggunaan heels tinggi, sepatu tinggi itu sering sekali kita temui. Kemudian kalau pada laki-laki, atau pada wanita juga bodybuilder. Bodybuilder ini karena mereka suka menggunakan kakinya kan untuk mengencangkan otot ini, membesarkan otot ini. Di satu sisi ototnya bagus berkembang, tapi jadinya muncul varises. Atau pada pasien-pasien yang obes, misalnya dia beratnya 90 kilo, dia aktivitas berat dalam waktu cepat gitu. Dari 90 kilo turun jebret jadi 70 kilo. Nah biasa muncul tuh varisesnya. Karena mereka lari, mereka aerobik, mereka latihan kardio. Nah ini kadang-kadang varisesnya muncul. Jadi kalau pada wanita penggunaan heels tinggi, tapi kalau pada laki-laki ya bodybuilder atau yang sedang training untuk menurunkan berat badan itu sering. Ditambah tadi ibu hamil, duduk bersila yang terlalu lama. Duduk bersila, habis olahraga misalnya. Betul. Dan faktor genetik kalau orang tuanya varises, kadang-kadang anaknya varises. Walaupun belum tentu sih. Belum tentu juga itu nasib, seperti kan? itu. Nasib lagi. Tapi ya dok ya, jadi sebenarnya tadi kan masalah di katupnya ini gitu. Dan juga tadi ada faktor resiko masing-masing dari profil orangnya juga gitu ya. Tapi kan gejalanya ini tadi, terlalu lama aktivitas gitu ya misalnya. Terus tahu-tahu keluhannya bengkak, nyeri, terus memang ada seperti apa tuh, nampak gitu ya menonjol urat-uratnya. Tapi sebetulnya kan itu perjalanan penyakitnya udah menumpuk dari lama begitu atau memang bisa akut begitu dokter? Apakah memang ini penyakit kronik ibaratnya atau bisa sifatnya mendadak juga begitu dok? Pertanyaannya bagus. Jadi biasa varises itu nggak muncul tiba-tiba. Biasa mulai keluhannya itu di usia 25 sampai 30 atau 35. Usia produktif dong ya? Betul usia produktif. Nah itu keluhannya biasanya pegal. Dan kita juga treatmentnya bukan treatment yang surgical kalau ketika itu. Treatmentnya ya harus perbaiki tingkah laku, perbaiki perilaku, menggunakan, pokoknya intinya kita jangan pakai obat dulu deh kalau bisa. Kadang-kadang ada yang pakai essential oil atau pakai krim, is okay. Ketika usia 25, 30 yang keluhannya baru pegal. Kemudian nanti meningkat tuh 35 sampai 45 mulai muncul gejala-gejala urat-urat menonjol. Nah itu nanti kita lihat seberapa besar, seberapa banyak, nanti kita lihat tergantung dari treatment. Nah kalau dibiarin 60 tahun itu mulai ada luka, mulai kakinya menghitam. Ciri khas banget kalau pada kaki varises itu kakinya lebih bengkak dan hitam. Jadi sekitar betis ke bawah lebih hitam dibanding yang atas. Ini sangat ciri khas. Nah biasanya kalau sudah menghitam itu bukan berarti itu varisesnya udah lama, bukan sesuatu yang baru. Dan itu kadang-kadang terapinya harus beberapa kali seperti itu. Gitu ya. Makanya tadi dokter bilang kok ini beda ya, tapi perlu dibedakan dengan yang memang ada kencing manis gitu ya dok ya. Kan ada kaki apa tuh gangren gitu kan hitam juga kan ya, bengkak gitu dok ya. Terus dok ini ada kaitannya juga nggak sih dengan resiko penyakit lain ya? Karena kalau kita mengikuti artikel-artikel terkini gitu ya kan, hati-hati varises apabila dibiarkan bisa apa tuh resiko ke jantung lah apa gitu ya kan, banyak ya artikel yang sekarang mengkaitkan. Walaupun yang satu pembuluh darah arteri koroner gitu, yang satu pembuluh darah vena gitu, kaitannya bagaimana walaupun masing-masing tapi tadi saling di tubuh ini tuh saling bersinergi atau Jadi bagaimana? sekarang banyak penelitian tuh mengkaitkan ketika ada varises ini, misalnya kita punya selangnya lebar, alirannya nggak lancar.
otomatis darah yang di dalam juga nggak lancar kan. Nah ketika darah yang di dalam nggak lancar itu kadang-kadang membentuk gumpalan-gumpalan darah kecil yang belum tentu kita bisa lihat dengan mata, tapi dia membentuk gumpalan-gumpalan darah kecil. Ketika gumpalan-gumpalan darah ini naik ke jantung, itulah yang buat serangan jantung. Itu yang kita takutkan. Atau kadang-kadang dia menyumbat di mana yang kita tidak tahu di mana. Jadi karena pembuluh darah yang melebar, alirannya nggak bagus atau tidak lancar, itu membentuk gumpalan-gumpalan darah. Gumpalan darah ini yang bisa buat serangan jantung, bahkan kadang-kadang stroke, atau kadang-kadang kita sesak nafas karena dia menyumbat pembuluh darah di paru-paru kita, itu juga bisa terjadi. Gumpalan darah yang tidak nampak, tidak terlihat secara kasat mata gitu ya dok ya. Oke, coba ditahan sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai varises bersama dengan Dr. Wirya Agraha SPBTKV. Beliau adalah dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular dari Bethesda Hospital. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi ini tadi kok ada istilah gumpalan-gumpalan darah yang tidak nampak gitu ya. Artinya apa tidak ada keluhan juga sama sekali di awal pun gitu ya dok ya. Gumpalan ini juga artinya resikonya seperti apa di kasus varises ini sendiri dokter? Betul. Jadi gumpalan darah inilah yang sebenarnya cukup mengancam nyawa ya. Karena ketika terbentuk gumpalan darah, kalau kecil-kecil mungkin bisa di wash out atau bisa dicuci sama paru-paru kita. Tapi kalau yang kecil-kecil ini ngumpul, dia bisa buat ada yang namanya deep vein thrombosis. Jadi pembuluh darah vena yang besar yang ada di perut kita, yang ada di pangkal kaki kita itu bisa ketutup tuh sama gumpalan darah. Jadi kaki kita bengkak kiri kanan atau salah satu. Nah kalau ini gumpalan darah ini naik lagi sampai ke paru-paru, itu bisa sesak nafas kita tiba-tiba. Dan kadang-kadang susah sekali untuk menolong. Dan ini kadang-kadang sebuah kegawat daruratan emergency. Oke, gitu. Tapi banyak yang datang terlambat sudah. Betul, kadang-kadang kita tiba-tiba kecuali COVID. Jadi kadang-kadang ada yang tiba-tiba sesak nafas. Gejalanya mirip kayak serangan jantung, tapi ternyata jantungnya nggak apa-apa. Bisa saja ada gumpalan darah di paru-paru. Itu yang buat dia sesak nafas, begitu. Tapi kalaupun tidak terjadi gumpalan darah sampai ke paru-paru, kadang-kadang gumpalan darahnya nempel di kaki itu sendiri. Dan itu sakitnya luar biasa. Jadi pegang dikit sakit, disentuh dikit sakit, dan itu harus dikeluarin. Jadi lokasinya jelas ya, bisa ditunjuk gitu ya dok ya? Bisa ditunjuk, kemudian di urat-urat yang menonjol itu terbentuk gumpalan darah keras, merah, itu sakit sekali dan itu harus dikeluarin. Kalau enggak ya kayak nanah, kalau kita nggak keluarin itu nanahnya kan kayak bisul, nanahnya nggak dikeluarin ya sakit seperti itu. Risiko infeksi lanjutan gitu betul. Ya, jadi bisa terjadi di kaki gumpalan darahnya, bisa juga terjadi di seluruh badan kita yang resiko mengancam nyawanya tinggi. Tapi ya dok ya, kalau ini kan karena apa ya, kita membayangkan gitu ya, kalau varis itu biasanya gejalanya itu hanya satu sisi kaki aja. Terus umumnya itu apa di telapak? Karena kan banyak apa ya keluhan gitu, ada yang di telapak, ada yang di paha gitu ya. Itu jadi umumnya tuh biasanya di mana lokasinya dok? Jadi kalau dia bukan keturunan, biasa satu sisi. Oh. Tapi kalau dia keturunan, orang tua varises, dia varises bisa dua sisi tuh. Saya sering banget dapat kaki kiri dan kaki kanan, gitu. Dan memang kalau jalan kan dua kaki, bukan satu kaki. Kalau olahraga dua kaki, pakai heels juga dua kaki kan, nggak satu kaki. Jadi kadang-kadang dua-duanya tuh ada varises, cuman mana yang lebih berat, bisa satu kiri atau kanan begitu. Jadi gitu, kalau dia keturunan dua kaki, tapi kalau karena aktivitas atau karena perilaku biasanya cuma satu kaki gitu. Nah, di mana biasanya sering muncul urat-urat yang menonjol? Kalau pegal bengkak kan hampir seluruh kaki itu, tapi kalau urat-urat itu biasa dimulai dari di bawah mata kaki, itu biasa. Tapi di bawah mata kaki biasa kecil, cuma 1 mili, 2 mili. Nah, naik ke atas ke bagian dalam kaki kita, di bagian betis yang dalam itu bisa sampai 5 mili, 6 mili, 7 mili, berkelok-kelok dan kelihatan. Betul, dan
itu nggak enak sekali dan kadang-kadang sakit di urat-urat yang menonjol itu. Jadi biasa di sisi dalam kaki kiri dan kanan. Kalau sisi luar sangat jarang sih, atau di belakang, di betis belakang ini itu sering area nyeri sering muncul. atau keluhan yang lain tadi apa terasa gatal ya tadi dokter Iya, bilang bisa ya. juga terasa gatal. Disangkanya nanti mungkin penyakit kulit ya, bisa seperti itu juga ya dok ya. Iya, Tapi ternyata mungkin ada ya tadi kasus utamanya akar masalahnya adalah si varisesnya itu sendiri begitu ya dok. Betul. Ya? Jadi menarik. Kadang-kadang pasien dengan luka yang udah lama nggak sembuh-sembuh, diobati sama beberapa dokter, terus ternyata varises. Ini luka varises ini kalau kita nggak treat dengan benar, pasti lama sembuhnya. Tapi kalau di treat dengan benar, saya punya pasien itu 2 minggu luka yang segede ini itu tinggal sedikit. Ketika di treat dengan benar dengan laser. Jadi ketika apalagi luka varises itu gampang diobatin dibanding luka karena kencing manis. Jadi kalau ada luka pastikan ini lukanya karena apa. Ya ke dokter pasti, ke dokter lukanya karena apa. Karena kalau itu ternyata luka varises, itu cepat sekali kalau ditreat dengan benar. Karena apa ya lama sembuhnya, lama recovery-nya lukanya ini gitu ya. Karena apa asupan tadi ya darahnya atau nutrisi atau oksigennya itu kurang sampai ke area bawah atau bagaimana dok? Bukan. Kalau kaki diabetik karena arterinya yang problem, betul nutrisinya yang kurang. Tapi kalau kaki karena varises itu karena terlalu banyak darah di kaki. Terlalu banyak darahnya, numpuk tadi. Betul. Nah darahnya kebetulan darah kotor, bukan darah yang bersih. Jadi bisa dibayangin darah kotor yang oksigennya rendah, nutrisinya rendah, ngumpul itu di kaki, nggak sembuh-sembuh, kakinya nggak sempet, jadi basah terus itu luka, kakinya nggak sempet kering, sudah basah lagi karena darah. Nah tugas kita adalah membuat itu kaki jadi lebih kering, dan ketika kaki sudah diterapi, cepat sekali itu sembuhnya. Wah, kebayang dong ya kalau lukanya basah terus, artinya mau olahraga atau mau aktivitas, mau jalan biasa pun juga terasa nggak nyaman, mengganggu produktivitas. Jadi itu kaki bisa basah, diganti kasa hari 2 jam 3 jam udah basah lagi itu kasa gitu. Tapi tadi setelah di-treat dengan tepat, dengan cepat juga barangkali dengan laser tadi salah satunya, cepat tuh ya dok recovery-nya begitu ya dok ya. Jadi kalau dari gejala, memang kan tadi kan bervariasi ya dok ya, ringan, sedang, beratnya itu karena varis sendiri juga ada tingkatannya juga dok ya, level-levelnya. Kalau yang paling ringan sekalipun yang katanya tadi bisa mulai muncul tuh usia katakanlah 25-an gitu ya dok ya. Itu nggak langsung urat-urat menonjol seperti itu atau artinya gini, awalnya apa nyeri-nyeri aja terus belum ada urat menonjol terus seperti hilang timbul atau apa sih dok? Jadi biasanya gejala awalnya itu pegal. Gejala paling simpel pegal. Kemudian mulai ada spider vein. Jadi pembuluh darah kecil-kecil 1 mili terus mulai banyak gitu. Nah kalau kayak gini gak usah diapa-apain. Jadi artinya begini, ketika gejalanya ringan, seorang dokter juga tidak akan agresif untuk melakukan sesuatu. Jadi bisa misalnya kalau tidur kakinya diangkat biar aliran darah baliknya bagus gitu. Kurangin kalau heelsnya 7 cm, kuranginlah 3 cm, 4 cm gitu. Pakai selop, flat shoes. Atau pakai stocking. Pakai stocking itu membantu sekali. Jadi ada pasien ketika dia mungkin stocking tidak akan menghilangkan secara 100%. Tapi stocking bisa menghambat atau memperlambat progresivitas dari penyakit varises ini. Menghambat progresivitas. Betul. Jadi kalau dia pegel, kan tadi perjalanannya pegel, bengkak, urat menonjol, luka, itu kan perjalanan penyakit. Ketika kita pakai stocking, kita mungkin cuma bisa akhirnya ya udah stop di pegel aja, gitu, nggak usah dilakukan apa-apa, pakai stocking. Tapi nggak nyaman, tapi ya udah tetap aja pakai stocking. Nah, kadang suka salah. Kapan kita pakai stocking? Ada yang bilang 24 jam tidur pakai stocking. Enggak, pakai stocking itu waktu aktivitas. Waktu tidur jangan pakai stocking, nggak nyaman pasti. Kalau lagi belum di rumah gatel. nih, work from home gitu? Kalau di rumah nggak terlalu banyak aktivitas, banyakan duduk, itu nggak, menurut saya nggak perlu. Tapi ketika jalan, misalnya aktivitas hari ini lebih besar. Contoh saya, kalau saya mau operasi jantung berdiri 8 jam, 19 jam, 8 jam, 9 jam, saya pasti pakai stocking. Karena saya tahu saat itu kaki saya sedang dikasih beban, dikasih walk yang lebih berat gitu, walk harder. Jadi saya akan pakai stocking. Ih dokter resiko tinggi dong. Saya udah tahu ilmunya ya, iya. Pakai Jadi stocking. kalau Bapak Ibu di rumah, misalnya hari ini, saya bakal jalan lebih banyak, saya bakal kemana, aktivitasnya lebih banyak, pakai stocking.
Tapi bukan stocking fashion gitu. Iya, jangan, betul, ada stocking khusus. Saya pikir sekarang mulai banyak yang jual online. Jadi karena memang harus diukur, tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlalu longgar. Karena ketika longgar fungsinya kita nggak dapat. Tapi kalau ketat nanti nggak nyaman, jadi malah nggak dipakai. Jadi harus tepat. Ada ukurannya. Makanya kalau ketika mencari harus tanya diukur nggak, kalau nggak diukur berarti salah aja pokoknya. Jadi harus cari yang diukur seperti itu. Jadi pakai stocking simple dan tidak harus 24 jam. Saat kita aktivitas lebih berat, lebih banyak, kita pakai stocking. Kira-kira seperti itu. Terus juga tadi yang tipsnya kalau lagi posisi tidur mungkin kakinya dinaikkan atau mungkin stretching gitu, barangkali olahraga yang bisa dilakukan bisa mengurangi gejala ya dok ya? Iya, stretching, kemudian kaki dilurusin ketika aktivitas, habis olahraga itu bisa mengurangi gejala. Duduk nggak boleh terlalu kelamaan, 1 jam 2 jam bangkit berdiri, itu juga bisa mengurangi resiko-resikonya. Tapi terutama betul, satu heels itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau heels ya dikecilin lah sih. Iya. Kalau yang resiko pekerjaan ya mungkin tadi bisa dipilih-pilih sepatunya ya. Betul. Tapi kalau memang sudah ada varis berarti sudah tidak boleh lagi menggunakan sepatu yang seperti itu, atau memang ya gimana dok? Karena nanti makin parah dong. Betul. Atau ada sepatu khusus barangkali atau? Kalau sepatu khusus kan enggak. Kalau sudah ada gejala dan sudah ada urat menonjol, lebih baik ya dilakukan terapi. Menurut saya seperti itu, supaya pekerjaan juga tidak mengganggu pekerjaan dan dia juga bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau pertolongan pertama tuh ini nggak dok? Berpengaruh nggak dok? Artinya kan nyeri nih. Tadi kan ada yang dokter bilang kalau dipijit nanti malah resiko ke depannya. Atau kalau dikompres-kompres gitu dok. Ngaruh nggak sih? Kan meradang kan? Betul. Jadi banyak juga yang cerita ke saya ketika fase-fase awal menurut saya dikompres pakai essential oil, ada krim-krim varises, kita bisa lakukan itu. Dan emang kalau pada fase-fase awal tindakan kita adalah merubah perilaku, bukan melakukan treatment yang agresif. Tapi ketika dia sudah uratnya menonjol, menurut saya tidak terlalu berguna ketika kita kompres, essential oil dan lain-lain. Bukan saya tidak menyarankan, tapi kadang-kadang kita bayangin pembuluh darahnya udah besar, 6 mili, 7 mili. Bagaimana sebuah obat atau apapun bisa mengecilin itu. Berarti harus ada sebuah tindakan juga untuk ngecilin kan. Gitu. Jadi kalau fase-fase awal saya setuju. Essential oil dan lain-lain. Tapi kalau sudah mulai fase lanjutan, kita mungkin harus lakukan tindakan. Berarti untuk pastikan ini derajatnya ringan, sedang, beratnya, nampak tuh kalau dokter kan udah ahli banget gitu kan. Ini mah udah nggak mempan nih tadi pakai essential oil. Jadi mesti yang tadi ada laser atau orang sering bilang diinjeksi lah apa gitu disuntik gitu ya. Jadi itu bagaimana? Pertama di USG dok ya? Iya, USG betis. Jadi diagnosis untuk varises itu nggak terlalu sulit. Beda kalau kaki diabetik itu perlu banyak diagnosis yang kita harus dapat. Tapi kalau diagnostik pada varises biasa dengan melihat. Jadi banyak pasien saya konsul melalui Instagram saya, ya udah saya minta fotonya dulu. Kalau fotonya ini nggak terlalu besar, ya mungkin saya langsung ya udah stocking aja. Tapi kalau ternyata ini besar, nah ketika sudah cukup besar, yang kita lakukan adalah saya akan lakukan USG. Yang melakukan USG saya sendiri supaya saya tahu ini varisesnya di mana. Ukurannya sebesar apa dan sudah nyebar kemana saja. Sudah di mana saja varises. Jadi gini, sistem di kaki kita, sistem pembuluh darah vena di kaki kita itu ada 2. Di bagian luar dan di bagian dalam. Yang buat varises adalah sistem vena atau sistem pembuluh darah yang di bagian luar. Nah, sistem di bagian luar ini ada banyak posisinya. Nah, saya harus cek satu-satu. Karena urat yang menonjol yang kelihatan di mata kita itu bukan penyebab utama. Jadi, varises itu kayak ada sungai, kemudian ada cabang-cabang. Cabang-cabangnya inilah yang kita lihat di kaki dengan mata kita. Nah, sungai utamanya ini yang harus kita lihat dengan USG. Pembuluh darah utama ini yang harus kita lihat dengan USG. Ketika pembuluh darah utamanya ini cukup besar, kita harus lakukan treat. Gimana nih sumbernya gitu ya? Betul. Nah, tadi disebut dengan disuntik. Disuntik biasanya yang disuntik adalah yang cabang, bukan yang utama. Jadi kadang-kadang suntik memang menghilangkan si varises.
tapi dia tidak akan bisa menghilangkan pegal. Karena yang buat pegal itu yang utamanya itu pembuluh darah utama. Dan kadang-kadang ketika disuntik, hari ini 3 bulan bisa muncul lagi di tempat lain, di tempat sama atau tempat lain. Karena yang pembuluh darah utamanya ini belum diapa-apain. Jadi kalau pada fase-fase awal suntik juga bisa jadi pilihan. Tapi kalau si pembuluh darah utama namanya great saphenous vein atau small saphenous vein itu cukup besar, saya sih nggak saranin suntik karena akan menghabiskan biaya. Lumayan suntik bisa sampai 1 juta, 2 juta. Tenaganya segala macam bolak-balik ke rumah sakit, waktunya. Betul, belum lukanya. Kadang-kadang disuntik itu buat luka dan itu lama sembuh. 3 minggu baru. Ada ininya juga ya, efek sampingnya betul, juga. Betul. Jadi kadang-kadang kalau di fase, kalau ternyata dia pembuluh darah utamanya tadi besar, saya nggak saranin suntik. Karena ya nanti muncul lagi gitu. Dan hasilnya nggak maksimal. Berarti dengan yang lebih optimal tuh yang di laser ini ya, betul, Dok ya. Betul. Langsung ke sumbernya tadi gitu. Iya. Jadi kalau di laser itu pembuluh darah venanya di laser, pembuluh darah utamanya di laser. Saya biasa mengerjakan satu kaki. Pengalaman saya udah jalan varises hampir 3 tahun. Udah cukup banyak pasien yang saya treatment. Kadang-kadang yang ternyata ada 2-3 pembuluh darah utama di kaki yang perlu di laser. Dan saya biasa, kalau dulu saya ngerjain 1. Ternyata 6 bulan lagi dia balik lagi. Kok kaki saya masih bengkak ya, Dok? Kok varisesnya nggak hilang ya, Dok? Waduh, bingung saya. Terus saya coba baca, saya pelajari, ternyata di kaki itu bisa 2-3 yang perlu di laser. Jadi sekarang saya kalau laser 1 kaki, biasa saya akan ngelaser 3 pembuluh darah. Jadi habis itu hasilnya jangka panjangnya lebih baik. Bisa kambuh atau enggak? Bisa. Tapi berdasarkan jurnal, berdasarkan penelitian, hanya 10-15% kambuh dalam waktu 10 tahun. Jadi artinya treatment ini cukup baik. Gitu. Efektif gitu ya. Tapi memang tadi harus semua pembuluh darah yang membuat varises itu di laser, nggak cuma 1. Dan didukung dengan pasiennya juga di rumah. Betul. Gitu ya. Stocking tetap. Betul. Jadi yang suportifnya jangan lupa juga gitu ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini pertanyaannya juga cukup panjang dan detail. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaannya panjang ya, Dok ya. Jadi aku bacanya pelan-pelan ya. Ini dari Ibu Ana, usianya 28 tahun, dari Jakarta. Tinggi 158 cm, berat 47 kg. Dok, saya tidak gemuk, badan saya kurus malah, tapi saya ada ciri-ciri varises di kaki sejak bertahun-tahun lalu yang sampai sekarang masih berupa seperti jaring-jaring merah keungu-unguan dan masih samar-samar gitu. Saya belum pernah berobat sih, karena varisesnya tidak ada keluhan, hanya terkadang aja terasa nyeri. Habis dipijat dengan minyak esensial, keluhannya hilang, dokter. Apa kalau belum parah-parah banget, varises mungkin cukup hanya dibatasi dengan pijat untuk melancarkan sirkulasi darah saja? Terima kasih, dokter. Pengertian pijat untuk melancarkan sirkulasi darah ya, Dok ya. Tapi mengatasi si pelebaran pembuluh darah venanya atau enggaknya bagaimana, dokter? Karena tadi ada jaring-jaring merah ya, keunguan. Spider Betul, vein. jaring-jaring merah ini kayaknya spider vein yang dimaksud. Gitu. Bagaimana tanggapan dokter? Kemudian tadi kan mulai nyeri. Menurut saya kalau seperti ini nggak usah, karena juga masih spider vein, usia juga masih muda, 28 tahun, tidak berat badan, tidak obesitas. Jadi menurut saya stocking yang jadi pilihan terapi utama, dan perubahan-perubahan perilaku yang tadi tidur ditinggiin, kemudian dipijat, mungkin menurut saya tidak menganjurkan untuk dipijat. Essential oil menurut saya ya boleh aja, nggak ada problem. Kadang-kadang pasien happy dengan itu, is okay. Tapi stocking, saya sih saranin untuk ini stocking. Gitu. Terus juga saya tidak gemuk gitu ya. Artinya kurus pun bisa aja mengalami. Bisa jadi. Kan tadi soalnya ada banyak faktor-faktor lain juga ya, Dok. Obesitas memang jadi salah satu penyebab. Jadi tapi ya
Bisa iya, bisa tidak, kan namanya juga faktor-faktor, bisa apa saja. Stalking, terus tadi, tapi kalau olahraga yang disarankan barangkali dok yang spesifik bagus untuk, atau sekalian deh untuk arteri bagus, untuk vena bagus, atau kita bahas ya untuk varises ini sih. Nah, saya kalau kayak gini jangan olahraga yang high impact, tapi yang low impact, Jalan juga kalau terlalu lama. Iya sih. Kemudian lari-lari kecil gitu. Tapi kalau kayak seperti basket, volley, menurut saya ini cukup resiko untuk terjadi varises. Coba ditahan dulu sebentar ya. Ini ada penelpon masuk ya. Coba disapa. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Dari Mawardi di Jakarta Timur. Usianya berapa, Bapak? Usianya 68 tahun. Alhamdulillah. Ingin bertanya apa kepada dokter? Langsung saja pertanyaan detailnya ya. Iya, iya. Ya. Pertanyaannya gini, saya sampaikan di sini ya. Silakan. Pertanyaannya, saya kan varises ini, itu hitam. Di Hitam. kaki, sebelah kiri, itu kalau itu hitam ke bawah. Kalau kita capek lah gitu ya, terutama kalau kita naik tangga gitu, Naik tangga. Nah, terus ini di bawah kaki juga gitu, ada hitam gitu. Iya. Itu diobati apa supaya apakah bisa hilang total atau enggak? Terus yang saya tanyakan yang kedua, apakah dengan bekam? Nah, itu apa bisa mengurangi atau menghilangkan varises itu sendiri? Karena kan itu dikeluarkan darahnya ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Terus ini kalau kita kasih itu malam kita kasih hilang, nanti kalau itu muncul lagi gitu. Iya, jadi saya tuh waduh ini gimana apa bisa hilang? Salep-salep gitu ya, balsem gitu ya. Iya. Tapi ntar muncul lagi gitu maksudnya ya. Oke. Baik. Dokter ada yang ingin tanyakan dulu ke Pak Wardi sebelum masih sebelum Bapak ada kencing manis? Halo? Ya. Ada kencing manis, Pak? Diabetes? Diabetes enggak. Oke. Faktor resiko lain? Enggak ada. Pekerjaan apa Pak, boleh tahu? Saya pensiunan dari pegawai negeri, PNS. Pensiunan PNS. Keluarga ada yang seperti ini juga? Enggak ada. Oke, baiklah kalau begitu dokter. Pertanyaan pertama dulu seputar keluhan yang tadi ya kakinya hitam, kiri, telapaknya juga seperti itu. Terutama tadi kalau habis naik tangga jadi lebih kentara gitu kali ya. Jadi ini gejala klasik dari varises. Jadi kalau awalnya tadi pegal, kemudian bengkak, urat menonjol, luka. Endingnya kakinya hitam. Jadi kalau kakinya hitam, kemudian hangat, kakinya bukan dingin, bengkak, kemungkinan besar varises. Dan artinya ini proses yang udah berjalan udah cukup lama, bertahun-tahun. Bukan cuman 1-2 bulan, tapi proses yang udah lama. Biasa ini ini kemungkinan besar varises. Tentu harus dilakukan pemeriksaan USG untuk kita tahu apa yang buat dia varises, pembuluh darah mana yang terlibat begitu. Tadi pertanyaannya kalau di bekam, saya kurang tahu sih bekam itu di apa. Yang saya tahu kan bekam itu kayak disedot gitu ya. Iya, tadi darahnya dikeluarkan. Betul. Nah, menurut saya malah ketika kita melakukan terapi varises itu darahnya nggak boleh terlalu banyak di kaki. Ketika dibekam kan darahnya malah disedot gitu. Jadi ketika kita laser si pembuluh darah, itu pembuluh darahnya akan mengecil sehingga darahnya nggak ada di situ. Itu yang buat varisesnya baik. Nah, ketika dibekam dia malah akan menyedot, malah menurut saya hasilnya akan kurang baik seperti itu. Kemudian penggunaan mengurangi gejala nyerinya, tapi memang tidak akan memperbaiki varisesnya. Karena varises masalahnya di pembuluh darah. Nyeri itu adalah akibat, bukan penyebab. Mengobati akibat, yaitu nyerinya sendiri. Tapi si varisesnya sih tidak akan diobati. Jadi begitu. Menurut saya terapinya adalah USG, kita lakukan USG, kita lihat pembuluh darah mana yang terlibat, kemudian kita bisa menentukan mungkin perlu di laser kira-kira seperti itu. USG apa? Doppler? USG Doppler, USG kaki. Jadi kita lihat pembuluh darah mana yang besar, cabangnya dia kemana saja.
katup yang bocor di mana, itu kita bisa lihat semua dari USG. Oke, jadi ya memang sarannya sudah pasti ya ke SPBT Cafe gitu ya. Untuk dicek, cari tahu ini sumber atau akar masalahnya nih mana, yang terlibat yang mana aja nih pembuluh darahnya gitu ya, Dok, iya, ya. Betul. Karena tadi kalau dikasih apa sih anti nyeri lah atau apa, kita beli sendiri nih obat-obat warung atau apa, kan inisiatif ya, Dok, namanya ingin mengurangi keluhan. Wajar ya, tapi itu bukan sementara sih ya, Dok ya. Tapi maksudnya penyebab utamanya belum diatasi gitu kan. Jadi saran dari dokter tadi USG dokter lah gitu ya, Dok, betul. Ya. Kemungkinan mungkin bisa aja laser tadi ya, Dok. Iya. Tapi maksud saya gini, jangan kita ditakut-takuti oh harus laser. Enggak kok. Kalau ternyata pembuluh darahnya kecil dari hasil USG, ya udah stocking aja gitu. Yang penting kita mengetahui ada sesuatu di diri kita, terus kita lakukan terapi. Jangan gitu takut dulu. Ini datang ke dokter nanti ujung-ujung operasi. Belum tentu. Cari tahu dulu apa yang terjadi di saya sesungguhnya dengan pemeriksaan itu ya, Dok ya. Oke, baru deh nanti langkah-langkahnya seperti apa. Jadi jangan keburu khawatir atau menduga-duga duluan. Belum lagi baca-baca info ini, info itu, berasumsi sendiri gitu ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Wardi tadi, insya Allah jawabannya sudah sangat membantu ya. Oke, yang tadi Ana sudah selesai ya berarti ya. Pertanyaan selanjutnya untuk dokter dari Mas Bowo, Bapak Bowo dari Duren Sawit. Dokter, bapak saya umur 62 tahun, ada hipertensi dan pernah kateter, ada sumbatan jantung tapi hanya berapa persen. Di kedua betis mengalami varises yang sudah menonjol, Dok. Terkadang itu betis atau kakinya terasa gatal, makanya sering digaruk sama bapak saya. Pertanyaan saya, kaki bapak saya sekarang kan cenderung agak menghitam ya, Dok? Oh sama ya, sama Bapak Wardi tadi ya? Iya mirip ya, padahal tadinya nggak gitu. Bapak pernah periksa gula darah tapi hasilnya kata dokter normal. Oke. Mohon info terapi varises terbaiknya yang gimana? Apalagi ada resiko darah tinggi. Terima kasih, mohon bantuan dokter. Oke. Seputar laser. Saya tidak, kalau jawabannya kan mirip kayak tadi, kakinya hitam dan lain. Tapi ini kan Bapak pernah dikateterisasi dan ternyata ada sumbatan. Jantung. Jadi gini, pembuluh darah yang kita laser adalah pembuluh darah sebenarnya yang cukup penting kalau dia perlu melakukan operasi jantung. Operasi jantung yang saya maksud adalah operasi jantung terbuka, bukan pasang ring. Operasi jantung terbuka yaitu bypass. Bypass itu adalah membuat pembuluh darah baru untuk buat sambungan baru di pembuluh darah yang tersumbat di jantung gitu. Kita jadi buat bypass. Nah, pembuluh darah baru ini diambil di kaki. Di kaki yang membuat dia varises. Jadi gini, pembuluh darah yang di kaki ini yang buat varises, kadang-kadang itu berguna kalau kita perlu operasi jantung. Karena pembuluh darah yang di kaki ini kita pindahin ke jantung kita. Nah, sebagai seorang dokter kita harus pastikan bahwa dia bebas dari sakit jantung. Artinya kita harus pastikan prediksi bahwa ke depan dia nggak perlu operasi. Karena kalau kita sudah laser terus dia perlu operasi, sakit kepala itu nanti operasinya. Gitu. Jadi kalau si bapak ini ya kita lebih harus hati-hati ketika kita melakukan treatment. Lebih baik kita mengorbankan dia varises daripada jantungnya. Kita nggak bisa operasi, kasarnya seperti itu. Hitung apa ya istilahnya, untung risk rugi. And benefitnya. Untung rugi lagi. Betul, harus lihat untung ruginya. Kalau ternyata jantungnya problem dan ada kemungkinan sudah pernah didiagnosis sama dokter jantung, ini kemungkinan perlu operasi, lebih baik kita saving kaki pembuluh darahnya untuk biar kita bisa operasi jantung. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk hitamnya mungkin mirip kayak tadi Bapak Wardi ya, bahwa ini kita perlu USG dahulu untuk kita bisa tahu penyebab-penyebabnya. Oke, kurang lebih begitu ya saran-sarannya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus kesimpulan dari dokter ya. Terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai varises bersama dengan Dr. Wirya Agraha SPBT KV, dokter spesialis bedah toraks, kardiak dan vaskular dari Bethesda Hospital. Dan dokter dilanjutkan kembali ya, Dok ya. Iya. Jadi Dok, sebelum ke kesimpulan nih gitu ya. Jadi kan kalau yang aku
tangkap ya dari perbincangan kita selama kurang lebih 1 jam ini, memang sih kalau di awal-awal tadi tidak kalau istilah agresif tuh tepat nggak sih gitu ya, karena intinya kalau misalnya masih ringan-ringan aja tadi udah pakai stocking deh, artinya belum terlampau yang memikirkan tadi apa laser atau apa gitu ya dok ya, karena memang keluhannya juga belum terlalu sampai menonjol-nonjol gitu, mengganggu penampilan juga atau risih juga buat sebagian orang. Nah dokter, jadi sebetulnya kalau kita bilang intervensi lebih dini gitu ya, atau pemeriksaan sejak awal itu apakah memang sangat diperlukan juga dok untuk memastikan ini tadi sumbernya ini di mana sih gitu kan, sehingga kalau treatmentnya lebih cepat tuh hasilnya juga akan jauh lebih baik gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai datang kondisinya udah terlambat juga gitu ya. Nah mungkin terkait di tengah pandemi ini kita boleh dong ya nanya-nanya mungkin via DM gitu Instagram. Nah ini ada Instagramnya dokter, bisa ditampilkan nggak sih di @wiria.btcafe. Nah bener ya dok ya? Iya. @wiria.btcafe. Jadi buat pemirsa atau teman-teman yang mungkin ingin konsul, kan bisa juga konsul online yang memanfaatkan telemedicine juga di Bethesda Hospital, atau juga bisa DM langsung juga boleh ya dok ya, untuk sekedar nanya-nanya di awal untuk langkah-langkahnya ini seperti apa. Tapi mengingat tadi sebelum closing statement kita mau bahas mengenai ini pentingnya sekali intervensi sejak dini barangkali ya, dan juga yang dengan cara yang tepat. Itu maksudnya seperti apa untuk menghindari sesuatu yang jauh lebih buruk dokter? Iya. Jadi karena Instagram saya udah ditampilin, DM aja, DM nggak ada masalah. Saya juga dapat banyak pasien, mereka konsultasi melalui DM, nanti habis itu baru diperiksa gitu. Nah, intervensi yang kita bisa lakukan sejak dini, menurut saya adalah kalau dari bidang saya adalah saya akan lakukan USG terlebih dahulu. Dari situ kita bisa melihat faktor progresivitas dari penyakitnya. Ini kira-kira penyakit gini. Ketika kita ketemu usia 30 tahun, USG ukuran diameter pembuluh darahnya 3 mili, menurut saya itu oke. 30 tahun 3 mili. Kemudian, tapi kalau 30 tahun 4 mili atau 5 mili, saya akan lebih agresif. Karena di 30 tahun aja dia sudah 5 mili. Bisa dibayangkan dia di usia 40 tahun. Pasti di 40 tahun mungkin udah 6 mili, 7 mili gitu. Jadi dari pihak saya adalah saya akan lakukan USG. Tapi ketika dia di usia yang cukup muda, ternyata pembuluh darahnya cukup besar, walaupun belum ada gejala, atau mungkin gejalanya ringan, pegal, saya akan lakukan intervensi supaya menghindari penyebab-penyebab atau penyakitnya tambah parah atau lebih susah lagi diobati. Tapi kalau ternyata di usia muda venanya kecil, saya saranin stocking, nggak usah diapa-apain. Jadi penanganan tergantung kasus per kasus ya. Betul. Jadi USG itu terapi pemeriksaan yang tidak menyakitkan. Pasien cukup berdiri, saya tempel probe USG ke kaki, udah selesai. Nggak ada yang disuntik, nggak ada yang dimasuk-masukin. Jadi itu pemeriksaan yang cukup simpel. Kalau yang laser sendiri tadi masif atau minim invasif atau apa ya pengertian? Karena tadi baru dengar aja seperti apa sih gitu. Terus ada efek samping, setiap tindakan pasti ada resiko dong. Ya betul. Jadi begini, terapi varises dulu dan sekarang itu berbeda jauh. Kalau dulu itu pasti ada lukanya. Karena kita harus luka operasi itu 3-4 cm di bawah kaki dan di pangkal paha. Sekarang dengan varises itu hampir tidak ada luka. Karena si pembuluh darah kita masukkan fiber laser dengan bantuan USG. Jadi bekas lukanya adalah bekas luka suntikan. Kalau kita disuntik ambil darah kan hilang kan dalam 2-3 minggu. Mirip kayak gitu. Nah, kemudian pembuluh darahnya di laser sehingga pembuluh darahnya akan mengecil ketika di laser. Nah, dan kalau saya akan lakukan di beberapa pembuluh darah yang buat varises, bukan cuma satu biasanya. Nah, itulah terapi varises sekarang. Dilakukannya memang di kamar operasi dengan setting di kamar operasi, tapi hampir tidak ada lukanya. Jadi clean. Banyak sosialita 40 tahun kakinya pegal atau muncul varises. Ya udah 1-2 minggu bengkak-bengkak dikit, setelah itu clean. Oh iya, kan tadi kan kosmetiknya juga ingin sekalian dapat juga dong manfaatnya. Oke, baiklah dokter. Karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya kalau begitu singkat saja mengenai varises. Iya, jadi varises ini banyak di masyarakat umum. Keluhannya mulai dari pegal, bengkak, gatal, mulai kemudian urat-urat menonjol, muncul kaki dan sampai akhirnya kakinya menghitam.
Jangan takut kalau sudah dapat itu. Kalau bisa lakukan perubahan perilaku, lakukan perubahan perilaku. Heelsnya diturunin, olahraga jangan terlalu berat, tidurnya kakinya ditinggiin. Tapi kalau mulai mengganggu sekali, yuk kita periksa USG. Mari kita periksa USG, nanti habis itu baru kita lakukan treatment. Gampang periksa USG. Nggak ada yang dilukai, cuma ditempel probe USG, nanti habis itu baru kita lakukan. Dan bisa disembuhin. Bisa disembuhin dan mudah-mudahan hasilnya bertahan dengan lama. Amin, awet gitu ya. Baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.